Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan membahas tentang Honor Pad 10 yang sudah sampai di tangan saya pada tanggal 28 Oktober tadi. Tablet ini cukup menarik karena menawarkan spesifikasi yang mumpuni dengan harga yang cukup murah jika kita lihat paketan yang ada ketika kita membelinya. Harga resmi yang ada di Honor Official Store adalah 5,5 juta dengan cashback 500.000, yang berarti harga tablet ini tidak sampai 5 juta rupiah. Apalagi jika dipadukan dengan voucher dari Shopee, saya dapat di angka 4.970.000 rupiah. Jika kita melihat promo di official store-nya dengan harga segitu, kita akan mendapatkan bundling Honor Pen, ada keyboard cover, ada Honor Gift yang berisikan tumbler, tas, dan payung. Ditambah lagi dengan ekstra garansi 1 tahun, yang berarti kita akan mendapatkan total 2 tahun garansi. Dan ini sudah saya cek langsung di website resmi. Nanti akan saya lampirkan di akhir video. Hal yang menarik adalah di official store-nya Honor menulis nilai bundling ini sebesar Rp3.499.000. Jadi kalau kita kurangi harga bundling dengan harga jualnya yang 5 juta tidak sampai itu, berarti kita mendapatkan tablet ini seharga 1,5 juta rupiah. 5 juta dikurang 3,5 juta berarti 1,5 juta rupiah. Ini tentu sangat menarik ya jika kita melihat speknya tablet ini yang sudah mirip dengan Xiaomi Pad 6, walaupun dia masih menggunakan Snapdragon 7 series ya. Nah, kita mulai dari layarnya yang 2,5K, terus memorinya 8/256, terus OS-nya atau UI-nya yang bersih tanpa iklan dan smooth ya untuk pemakaian sehari-hari khasnya Huawei. Chipset kencang Snapdragon 7 Gen 3 yang memiliki Antutu hingga 800.000 ya, ada yang 750.000, ada yang 800.000, ada yang 770 juga. Terus ada speaker stereo dengan output suara yang kencang dan enak untuk menonton ya, maupun mendengarkan musik. Yang lebih mengesankan adalah Honor sudah menyertakan aplikasi Office-nya sendiri ya, buatan mereka, yaitu Honor Docs. Honor Docs sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Honor untuk kebutuhan Office seperti dokumen, Excel, maupun presentasi. Nah, karena saya sendiri itu lebih banyak bergulat dengan Word, maka saya akan membahas tentang dokumennya saja atau Word-nya saja. Untuk tampilan tatap mukanya, Honor Docs ini mirip seperti aplikasi Office mobile pada umumnya yang cukup untuk digunakan dalam mengetik maupun mengedit dokumen ringan. Ada fitur pengatur alinea, membuat dan mengedit tabel, memasukkan referensi baik itu footnote atau endnote. Ya seperti itu ya. Kekurangan yang saya rasakan pada aplikasi ini ya tidak adanya ruler. Nah, ruler itu sangat penting sebenarnya untuk edit dokumen, yang biasanya digunakan untuk mengatur awal alinea maupun bullet dan number, sehingga kita harus menerima format otomatis yang ada pada aplikasi ini. Jadi kalau kita sudah mengetik numbernya ya, maka dia sudah secara otomatis ya untuk marginnya. Nah, untuk mengatasi hal ini, saya menggunakan aplikasi pihak ketiga, baik yang online maupun yang offline. Kalau yang online itu kita bisa menggunakan Office Online dari Microsoft ya, dengan mengunjungi microsoft.com, atau kalau mau lebih cepat atau lebih stabil itu bisa pakai Google Dokumen. Sedangkan yang offline saya menggunakan TextMaker dari ShopMaker. Nah, yang paling mengesankan ya, di samping fitur Honor Docs-nya juga Honor menyertakan fitur AI yang banyak ya, ada AI Minute, ada Writing ya, ada Translation, dan juga AI dari Google ya seperti Gemini. Ini sangat membantu sekali dalam pekerjaan sehari-hari. Fitur unggulan yang saya butuhkan pada aplikasi Honor Docs ini adalah PDF-nya yang bisa menggabungkan beberapa file PDF menjadi satu atau memisahkan halaman yang ada pada PDF tersebut. Jadi kalau kita
copy text dari PDF dan membuat file PDF dari doc Excel maupun presentasi, itu juga sudah tersedia di sana. Kekurangannya adalah tidak ada menu extract file atau edit text, jadi kita tak bisa mengedit baik itu gambar atau teks yang terdapat pada file PDF tersebut. Jadi ya diharapkan pada update selanjutnya Honor bisa menambahkan fitur edit PDF ataupun fitur penggaris pada dokumennya. Kemudian kita masuk pada aspek aksesorisnya, yaitu ada Honor Choice Pen dan Honor Smart Keyboard. Kalau untuk Honor Choice Pen ini sudah ada palm rejection-nya dan ada juga 4096 pressure levelnya. Selama saya gunakan untuk menggambar denah rumah, pen ini bekerja dengan sangat baik. Baterainya juga tahan lama ya. Jadi selama beberapa hari ini saya pakai itu belum ada ngecas ya, baik pen maupun keyboardnya. Apalagi dengan adanya aplikasi Note bawaan Honor, itu sudah sangat memadai untuk menggambar maupun membuat konten. Terus berkaitan dengan keyboardnya, keyboard ini menggunakan koneksi Bluetooth yang otomatis langsung tersambung dengan tabletnya ketika dinyalakan. Jadi ada tombol on off-nya di sebelah kanan itu ya, kanan atas. Keyboard ini sepertinya ya memang khusus untuk Honor Pad saja. Soalnya sudah saya coba untuk menyambungkannya dengan perangkat lain seperti HP Samsung saya, itu ya tidak terdeteksi keyboardnya. Dan untuk mengetik ya keyboard ini sudah nyaman, ada travel distance yang sudah cukup enak ya bagi saya yang sudah terbiasa menggunakan laptop. Jadi adaptasinya tidak lama untuk pengetikan beberapa jari sekaligus, karena layoutnya dan itunya juga jarak antara keyboardnya, antara keynya itu sudah enak sekali ya. Nah, fungsi-fungsi yang terdapat dalam keyboard pun hampir sama seperti yang kita dapatkan pada laptop ya. Ada Ctrl C untuk copy, ada V untuk paste, Ctrl A atau Ctrl P ya, semuanya berfungsi dengan baik di aplikasi Office maupun aplikasi lainnya seperti Note dan browser. Apalagi ketika saya padukan dengan mouse Bluetooth, nah ini tablet ini sudah seperti laptop sendiri ya, untuk menggantikan laptop saya yang sudah mulai KO baterainya. Baiklah, kita masuk pada bagian terakhir, yaitu kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan yang saya rasakan pada tablet ini ada pada browser Chrome untuk desktop site, di mana saya tidak bisa menggunakan Google Doc versi desktop melalui shortcut aplikasi Google pada browser ini. Jadi kalau kita buka Google Chrome, itu ada titik 3 di samping gambar akun kita, itu biasanya ada aplikasi Google ya, shortcutnya ada di sana. Jadi kalau kita klik salah satunya, dia akan langsung membawa kita ke link dari aplikasi-aplikasi tersebut. Cuman pada tablet ini ya, ini tidak bisa, dia langsung mengarah ke Google Drive ya. Setelah kita klik filenya, baru dia nanti akan membuka ke Honor Docs atau Google Doc seperti itu kalau kita memasang Google Doc pada tablet ini. Jadi mau tidak mau ya, untuk menggunakan Google Dokumen versi desktop ya, saya harus mengetikkan alamatnya sendiri ya, docs.google.com itu, baru bisa menggunakan Google Doc versi desktopnya. Nah, pada bagian ini juga untuk browser Chrome-nya itu tidak ada menu pilihan print di sana ya. Saya tidak menemukan itu di sana. Biasanya ada di bagian titik 3 atas itu untuk opsinya, terus di bawahnya ada menu share. Nah, dalam menu share itu ada pilihan print biasanya kalau kita menggunakan HP Android. Tapi di sini saya tidak menemukan itu. Jadi ini mungkin agak repot ya bagi orang yang suka ngeprint atau menyimpan file web ya dalam bentuk PDF, ini agak susah. Semoga pada update kedepannya ini bisa ditambahkan lagi.
Selain itu ya seperti yang kita tahu, colokan USB-nya ini masih menggunakan USB 2.0. Jadi untuk menampilkan ke layar itu belum bisa ya, secara kabel tidak bisa. Atau kita mau nyambungkan ke printer secara kabel juga tidak bisa. Jadi kita harus menggunakan koneksi wireless ya. Tapi zaman sekarang itu sudah banyak proyektor ataupun smart TV yang bisa kita gunakan untuk projection, atau kita pakai alat tambahan ya untuk menyambungkan sistem wirelessnya. Untuk kelebihannya ya, tablet ini sudah memiliki spesifikasi yang kencang untuk produktivitas maupun bermain game. Walaupun ya kalau kita ingin bermain game berat yang banyak renderingnya itu seperti Genshin Impact atau WoW, ya kita harus menyesuaikan dulu settingannya. Kalau kita pakainya highest 60 fps ya tentunya nanti ada penurunan atau drop fps di sana. Jadi kalau mau lancar ya turunkan ke medium atau low. Nah, itu kita bisa bermain lancar dengan 60 fps. Ya, untuk suhu juga selama kita tidak bermain di bawah terik matahari, suhunya masih terkendali, masih aman, masih enak lah dipakai. Kelebihan lainnya ada pada layarnya yang sudah 120 Hz ya. Jadi smooth sekali untuk scrolling, dan baterai yang awet juga. Selama pemakaian saya beberapa hari ini, baterainya ini bisa tembus 2 hari. Saya ngecas malam itu, jadi 2 hari kemudian itu baru habis ya. Jadi selama 40 jam saya pakai dari pagi sampai sore untuk mengetik, membuat konten maupun menonton, mendengarkan musik ya. Ini baterainya tersisa 15% setelah 44 jam. Ini sudah lama sekali ya. Tapi ini tanpa game karena saya tidak memasang game pada tablet ini. Jadi kesimpulannya ya, bagi Anda yang suka ya atau ingin menggantikan fungsi tablet, fungsi laptop yang sudah uzur itu dan berat ya, untuk menggunakan tablet yang bisa dipakai kemana saja ya, kita bisa menggunakan tablet ini. Cuman yaitu karena dia masih versi WiFi only, jadi kita harus tethering dulu dari smartphone kita kalau kita di luar jangkauan WiFi-nya. Nah, jadi kepada siapakah ya, tablet ini sangat cocok bagi Anda yang terbiasa bekerja dengan menggunakan laptop dan ingin mobile di mana saja, walaupun harus menggunakan hotspot dari HP jika berada di luar jangkauan WiFi. Jadi seperti itu. Ya, kenapa harus tablet ya, kan tablet ini ringkas, mudah dibawa kemana saja, terus bisa dimasukkan ke dalam tas kecil, dan juga bootingnya itu kita tidak perlu booting ya, kecuali kalau kita dari posisi mati, karena dia selalu hidup tabletnya, seperti kita membawa smartphone seperti biasa. Oke, ini saja review dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.